Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahiro. Saya mengajar di MTS Raudatul Muta'alim Sidadung, Kecamatan Baros, dan mahasiswa PPG Kemenag dalam jabatan batch 2, mata pelajaran SKI tahun 2023, Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dengan nomor peserta PPG 0861 5601 77058 dan NIM 2350500034. Saya akan melaksanakan uji kinerja yang dilaksanakan di MTS Raudatul Muta'alim Sidadung kelas 7 mata pelajaran SKI. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswa sekalian, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, semangat ya. Sebelum kita mulai pelajaran, silahkan disiapkan untuk berdoa dulu. Silahkan KM. Istiadat ayyuhal talibun wal talibat qabla ta'allumin bina Allah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri ikram. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah berdoa. Kita absen dulu ya. Hari ini siapa saja yang tidak masuk? Yang tidak masuk siapa? Dika tadi ya, tidak masuk. Kenapa Dika? Sakit. Sudah berapa lama, Ririn? 1 hari. Ya, mudah-mudahan Dika cepat sembuh ya, supaya bisa kembali belajar seperti biasa. Baiklah, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu wajib nasional kepada siapa yang mau jadi netizen, silahkan langsung ke depan. Boleh di tengah ya. Ayo maju, maju, ayo maju, aku maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pada siang hari ini kita akan belajar tentang, silakan boleh dilihat di depan, strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Madinah ya. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Jadi strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Madinah ini adalah materi yang akan kita pelajari. Kita harus mempelajari materi ini dengan penuh semangat, dengan penuh sabar. Karena belajar itu harus sabar ya. Kalau tidak sabar, nanti tidak subur. Nah, harus ikhlas juga, supaya apa yang kita lakukan nantinya bernilai ibadah. Kalau bernilai ibadah berarti kita akan mendapatkan apa? Pahala. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini menghasilkan pahala untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, perhatikan ke depan, silakan. Yang di belakang kelihatan tidak? Kelihatan. Jadi tujuan pembelajaran kita, yang mana materinya tentang strategi dakwah Nabi Muhammad di kota Madinah, adalah menguraikan dan mendeteksi strategi penyebab keberhasilan dakwah Nabi Muhammad di Madinah dengan tepat. Jadi tujuannya adalah diharapkan kita nanti bisa menguraikan atau nantinya bisa menjelaskan ya, bisa menjelaskan bagaimana strateginya Nabi Muhammad ketika berdakwah di kota Madinah. Itu tujuannya ya. Selanjutnya manfaatnya. Apa
bisa kita ambil manfaat dari pembelajaran kali ini? Pertama adalah menanamkan persatuan dan saling menghormati antar agama. Jadi satu ya. Yang kedua, memupuk ukhuwah Islamiyah. Nah, kemudian yang ketiga, menumbuh kembangkan tolong-menolong antara yang kuat dan yang lemah. Satu lagi adalah memahami bahwa umat Islam harus berpegang teguh pada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu manfaatnya. Mudah-mudahan setelah mempelajari materi ini nantinya kita akan bisa mengambil manfaat dari poin-poin yang ada yang kalian tahu. Saya ingin menanyakan kaitannya dengan dakwah Nabi di kota Madinah. Coba, faktor apa yang menyebabkan Nabi Muhammad hijrah ke Madinah? Siapa yang mau jawab? Ocha. Oke. Ocha, bagaimana jawabannya? Sebab Nabi Muhammad SAW hijrah adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas permintaan penduduk Madinah. Jadi ada dua jawabannya. Yang pertama tadi adalah Perintah perintah Allah. Yang kedua adalah permintaan dari penduduk kota Madinah. Jawabannya betul. Luar biasa. Selanjutnya adalah kita diskusi kelompok ya. Perhatikan saja dulu. Jadi di sini strategi dakwah Nabi Muhammad di kota Mekah. Ketika Nabi Muhammad pertama kali datang ke kota Mekah, Madinah maksudnya, maaf. Datang ke kota Madinah, Nabi Muhammad itu sudah disambut dengan bahagia. Kenapa sudah disambut dengan bahagia? Karena tadi jawaban Ocha, Nabi Muhammad hijrah ke Madinah itu karena salah satu faktornya adalah karena keinginan penduduk kota Madinah. Begitu ya. Sehingga Nabi ketika datang ke Madinah disambut dengan sholawat. Tola'al badru alaina. Terus lanjutkan. Saniyal wada wajaba syukru alaina mada'alil lahida. Bagus sekali ya. Nah, kemudian apa saja strategi atau langkah-langkah Rasulullah ketika dakwah di Madinah? Di sini kalau bisa dilihat di depan, di sana ada 4 substansi. Ada pembinaan akidah, ibadah, muamalah kaum muslim. Kemudian yang kedua adalah pembinaan ukhuwah atau persaudaraan. Kemudian selanjutnya adalah pembinaan kader-kader perjuangan. Selanjutnya yang terakhir adalah memetakan pertahanan dan sosial. Pokoknya di sini ada 4 poin yang akan kita pelajari. Kalau dalam kehidupan itu harus ada strategi. Untuk mencapai keberhasilan seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ketika di Madinah, harus ada strategi atau cara ataupun langkah-langkah. Nabi Muhammad saja berdakwah di kota Madinah berhasil. Salah satu faktornya karena menggunakan strategi. Ya. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kehidupan kita juga menghasilkan atau apa yang kita inginkan berhasil? Nah, kita harus menggunakan strategi juga. Contoh, kalau kita ingin berhasil dalam belajar, kita buat jadwal harian. Kita buat jadwal, mulai dari kita bangun tidur, kita buat jadwalnya ya. Bangun tidur jam berapa gitu misalkan. Jam berapa bangunnya? Jam 5. Kemudian setelah bangun tidur, sholat subuh. Setelah itu apalagi ditulis oleh kita, dibuat jadwalnya, ditempel di kamar. Kemudian nanti jadwal tersebut akan kita lihat setiap hari supaya kehidupan kita itu tertata. Begitu. Itu salah satu contohnya ya. Baik, untuk selanjutnya coba sebelum kita diskusi, ada yang ingin bertanya dulu mengenai materi ini? Boleh bertanya? Boleh. Jadi, Terkait dakwah Rasul di Madinah, apakah Rasulullah dalam dakwahnya mendapatkan halangan atau rintangan? ya. Apakah Rasul ketika dakwah di Madinah mendapatkan halangan? Jawabannya iya apa tidak? Coba kira-kira. Iya. Ada halangan? Ada. Seperti di Mekah ada halangan ya. Seperti di Mekah ada halangan, di Madinah juga sama. Apalagi di Madinah itu ada kaum Yahudi. Nah, salah satu halangannya itu Jati di sana kaum Yahudi, yang mana kaum Yahudi ini pernah mereka bersekutu ataupun mereka itu bersatu dengan orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah, yang membenci Nabi, yang membenci umat Islam, kemudian memerangi Nabi itu
salah satu contohnya ya. Untuk lebih jelasnya nanti didiskusikan dengan masing-masing kelompok. Oke ya, kita bagi kelompok ya. Kita bagi kelompok. Ada 4 kelompok, kita bagi 4 kelompok. Kelompok 1. Mana kelompok 1? Mau yang mana? Gitu. Boleh, nggak apa-apa. Silahkan bebas memilih ya kelompoknya. Boleh campur, silahkan sesuai tempat duduk. Kelompok 1 boleh. Kemudian kawan-kawan kelompok 2. Ini ya Jaki. Kelompok 3 ya Cantika dan kamu. Kelompok 4 berarti Ocha ya. Ocha kelompok 4. Baik, bagaimana cara diskusinya? Cara diskusinya adalah nanti saya bagikan kartu soal. Nah, di sini ada kartu soalnya ya. Masing-masing di sini ada materi yang harus dipelajari. Nah, kemudian ini LKPD-nya, ini lembar kerjanya, silakan hasilnya ditulis di sini. Setelah itu digali informasi mengenai materi masing-masing. Setelah selesai, kemudian ketua kelompok nanti akan pindah tempat ke sini. Ketua kelompok atau tim ahli akan pindah ke sini, dan di sini ketua kelompok itu atau tim ahli akan kembali mempresentasikan atau juga saling bertukar informasi mengenai materinya masing-masing dan kembali ke tempatnya masing-masing kelompok asalnya untuk memberikan informasi ke kelompok asal. Paham? Paham ya? Dan nanti sambil jalan saja. Baik, kita bagikan. Untuk kelompok 1 silakan diambil ke depan. Kelompok 2, 3, 4. Di sini sudah ada kartu soal dan KPD-nya. Kelompok 1. Dan ini bukunya silakan ya. Untuk mencari informasinya silakan. Bukunya ambil. Mulai kerja sama, mulai mendiskusikan, silakan bukunya dibuka di situ. Cari informasi mengenai materi masing-masing. Kelompok 1 materinya apa, kelompok 2 apa, dan seterusnya. Kalau ada yang tidak paham boleh ditanyakan ya. Boleh ditanyakan, silakan. Boleh ditanyakan. Kalau tidak paham, saya kasih waktu untuk berdiskusi 15 menit. Oke, 15 menit ya. 15 menit untuk berdiskusi dengan kelompok. Setelah itu nanti ketuanya pindah tempat. Silakan dimulai diskusinya. Oke. Kerjasama nih, kalau tidak kerjasama di atas. Kalau begini, di atas ya. Kalau
Marina menari di atas menara. Terus di atas menara Marina menari. Bisa ya? Coba saya gerakannya, silakan kalian tebak apa sih Marina, apa sih Marijo. Tadi Marijo begini ya. Coba kita mulai. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina menari di atas Marijo. Terus Marijo menari di atas Marina. si Marina menari di atas si Marijo. Ya, sudah. Silakan untuk kembali. Kita presentasi. Bu, mau izin. Mau izin? Mau kemana? Kamar mandi. Gak kuat. Iya. Mau apa? Izin. Mau bisa. Silakan sebentar ya. Ya. Untuk presentasi kelompok 1 silakan ke depan. Nah, tadi sudah semangat ya, karena sudah ada si Marina dan si Marijo. Kelompok 1 boleh di tengah. Hasil dari diskusinya silakan dijelaskan secara singkat saja boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk mepresentasikan saya dari kelompok 1. Apa alasan Nabi Muhammad SAW membangun masjid pertama kali ketika sampai di Madinah? Fungsi masjid di zaman Rasulullah antara lain: pertama, sebagai sarana pembinaan umat Islam di bidang akidah, ibadah, dan akhlak. Kedua, menjadi tempat belajar agama Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Ketiga, sebagai sarana tali silaturahmi antar kaum muslimin. Keempat, sebagai sarana sosial. Kelima, sebagai tempat bermusyawarah. Dan keenam, setempat menyusun strategi perang. Baiklah, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1, bagus sekali, nanti kita bahas. Kelompok 2 silakan. Kelompok 2 silakan diwakili oleh Ridin. Tadi izin ya. Di sini boleh nih supaya enggak silau. Nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Presentasikan. mempresentasikan jelaskan ayat yang menjadi landasan anjuran persaudaraan. Ayat yang mengandung anjuran pembina persaudaraan, surat Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Artinya, orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu, damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapatkan rahmat. Secara garis besar, surat Al-Hujurat mengisahkan tentang pesan-pesan dalam kehidupan sosial di masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saking lupa ya. Jadi kelompok 3 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan jelaskan tujuan Rasulullah SAW membuat perjanjian dengan kaum Yahudi Madinah. Ketika dakwah saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jawabannya adalah yang dilakukan Rasulullah dalam bidang ekonomi adalah Rasulullah SAW mendirikan pasar yang tidak jauh dari Masjid Nabawi untuk membangun perekonomian rakyat sekaligus sebagai sarana dakwah. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih ya pada kelompok 1 sampai kelompok 4 dengan berbagai macam materinya, tentunya yang temanya tentang strategi dakwah Nabi Muhammad di kota Madinah. Nah, baiklah, coba saya tambahkan ya. Untuk materi ini tadi ada 4 poin yang sudah dibagikan kelompok. Di antaranya tadi adalah strateginya. 1, membangun masjid. Yang pertama membangun masjid ada di sini, boleh dilihat sambil kita lihat. Pertama adalah membangun masjid, mendirikan masjid. Tadi ya. Yang mana tadi ditanyakan bagaimana fungsi masjid? Fungsinya masjid bukan hanya tempat sholat, tapi juga berbagai macam fungsi. Di antaranya adalah sebagai tempat untuk kajian. Saudarakan kaum Muhajirin dan Ansor. Muhajirin itu adalah kaum yang hijrah. Berarti kaum ini berasal dari mana kalau yang hijrah? Dari Dari Mekah. Dan Ansor adalah kaum penolong yang berasal dari Madinah. Nah, betul sekali ya. Kemudian Rasulullah mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor ini, dipersaudarakan bukan berdasarkan nasab tadi, betul sekali tadi kelompok berapa itu ya, tetapi berdasarkan agama Islam. Kemudian yang berikutnya adalah membuat perjanjian dengan kaum Yahudi Madinah. Tujuannya tadi ya, kenapa Rasulullah membuat perjanjian dengan kaum Yahudi Madinah? Gitu, kenapa? Tujuannya. Kemudian tujuan membuat perjanjian ini adalah memperkokoh posisi umat Islam dari gangguan penduduk asli bangsa Arab ataupun dari bangsa Yahudi. Oke, satu lagi, ini adalah strategi yang keempat, membangun perekonomian rakyat. Nah, jadi apa yang dilakukan Rasul ketika berdakwah di Madinah? Nah, dalam bidang ekonomi, jadi Rasul itu mendirikan pasar. Yang mana pasar yang dibangun ini adalah untuk mendidik umat dalam mengatur roda pemerintahan, ya. Dan pasar Madinah ini menjadi salah satu strategi yang kemudian menjadi jantung perekonomian umat Islam. Nah, seperti itu ya hasil dari pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk selanjutnya, kalau tidak ada pertanyaan ya, baik. Sekarang apa pelajaran yang bisa kita ambil dari pembelajaran hari ini tentang strategi dakwah Nabi Muhammad di kota Madinah? Bisa kita lihat di sini. Oke, tuh teladan yang bisa kita ambil dari pembelajaran hari ini. Pertama apa? Baca. Supaya kita selalu percaya akan kehadiran Allah. Makanya sebelum memulai sesuatu kita harus membaca doa. Yang satu ya. Yang kedua saling tolong menolong. Yang ketiga adalah menjalin ukhuwah, sebagaimana Rasul mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor. Dan yang keempat adalah melakukan kerja cerdas dan bersungguh-sungguh dalam berusaha. Nah, itu hikmah atau teladan yang bisa kita ambil pada pembelajaran hari ini mengenai strategi dakwah Nabi Muhammad di kota Madinah. Baik, untuk pembelajaran berikutnya untuk minggu depan. Untuk minggu depan yang akan kita pelajari itu adalah ghazwah atau perang pada masa Rasulullah ketika di Madinah. Itu ya. Itu untuk minggu depan. Baik, sepertinya pembelajaran kita sudah selesai. Tadi sudah ada bel ya. Baik, kalau gitu kita tutup pembelajaran kita dengan membaca hamdalah.